Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru, hidup yang baru yang masih Tuhan karuniakan bagi kita. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Untuk memasuki hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-50. Di dalam perikop sebelumnya kita sudah merenungkan bahwa Tuhan Yesus mengajar tentang kembalinya roh jahat jikalau hati seseorang yang sudah dibersihkan, di mana roh jahat sudah dilepaskan, kalau tidak ditempati oleh Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus, maka iblis setan, kuasa kegelapan yang sudah diusir keluar akan kembali masuk, bahkan dia akan membawa 7 roh jahat yang lain yang lebih jahat untuk mendiami hati orang tersebut. Nah, ketika Yesus masih mengajar, ada ibu Yesus dan saudara-saudaranya sedang berdiri di luar. Yesus mengajar di dalam sebuah rumah dan ibu serta saudara-saudaranya berdiri di luar rumah. Kemudian ada orang memberitahukan kepada Yesus yang sedang mengajar pada waktu itu bahwa ada ibunya dan saudara-saudaranya di luar. Mereka berusaha untuk menemui Yesus. Di dalam kesempatan ini, kemudian Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Secara sepintas kedengarannya bahwa pertanyaan ini sangat kasar. Secara sepintas kelihatannya perkataan ini ya Yesus tidak menghargai ibunya dan saudara-saudaranya. Tetapi sebenarnya bahwa bukanlah demikian maksud daripada Yesus. Kenapa Yesus mengungkapkan perkataan siapakah ibunya, siapakah saudara-saudaranya? Apakah Yesus tidak mengenal ibunya dan tidak mengenal saudara-saudaranya? Apakah Yesus tidak menghormati ibunya atau tidak lagi menghormati saudara-saudaranya? Pertanyaan Tuhan Yesus, siapakah ibuku dan juga siapakah saudara-saudaraku ini adalah suatu pertanyaan yang penting, adalah merupakan suatu pertanyaan yang ingin menarik perhatian daripada orang-orang yang sedang mendengarkan pengajarannya pada waktu itu. Yesus mempergunakan suatu pertanyaan yang sangat ironis sekali, suatu pertanyaan yang sangat mengundang perhatian orang-orang yang mendengar pengajarannya pada waktu itu. Kalau di bagian lain, sebagai salah satu contoh, Yesus pernah mengatakan suatu kalimat demikian, tidak boleh memberikan roti yang disediakan buat anak itu diberikan untuk anjing. Nah, kedengarannya perkataan ini sangat kasar sekali begitu. Tetapi kemudian Yesus juga menolong seorang wanita yang datang kepadanya minta pertolongan, melakukan mujizat. Ya, walaupun awalnya kedengaran perkataan Yesus itu sangat kasar sekali, ya, sangat tidak manusiawi sekali, tetapi tujuannya adalah untuk menguji iman. Nah, di dalam bagian perikop firman Tuhan ini, Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50, dengan perkataan siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku, sebenarnya Yesus ingin mengajarkan kebenaran yang lebih dalam. Bukan Yesus tidak menghormati atau tidak menghargai atau tidak mengenal lagi ibunya dan saudara-saudaranya, tetapi Yesus meminjam pernyataan daripada orang yang memberitahukan bahwa ibunya dan saudara-saudara yang sedang berada di luar berusaha untuk menemui dia. Yesus ingin mengajarkan bahwa ada ibunya, ada saudara-saudaranya yang lain, yang yaitu ibu dan saudara-saudaranya secara rohani. Ada ibu dan saudara-saudara sedarah sekandung, tetapi ada saudara-saudara yang rohani, yaitu saudara-saudara seiman. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan siapa sebenarnya saudara-saudara seiman.
Ya, bukan saudara, sebenarnya bukan saudara-saudara yang hanya seagama, tetapi saudara-saudara rohani itu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yang sama-sama melakukan kehendak Allah Bapa di surga, itu adalah baru saudara seiman. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibuku, Tuhan Yesus katakan. Yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop firman Tuhan yang kita belajar, bahwa selain kita mempunyai saudara-saudara sekandung, saudara-saudara yang kita sangat kasihi, kita juga memiliki saudara-saudara seiman, saudara-saudara rohani yang juga harus kita kasihi, yaitu orang-orang yang sama-sama melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Mereka yang hidup seturut dengan firman Tuhan, mereka yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini ada dua hal yang kita pelajarin, ya. Satu, yaitu bahwa ada saudara-saudara kita saudara-saudara kita sekandung. Mereka harus kita kasihi. Tetapi juga ada saudara-saudara kita seiman, yaitu saudara-saudara yang sama-sama melakukan kehendak Allah Bapa di surga, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka juga harus kita hormati, mereka juga harus kita kasihi. Sama seperti kita mengasihi keluarga kita sekandung sedarah, kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita seiman, yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Tidak cukup bagi kita hanya menjadi orang Kristen, artinya kita menjadi orang yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen, ya, mempunyai orang tua yang Kristen, tetapi kita juga harus menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Baru kita disebut sebagai keluarganya Tuhan Yesus Kristus, sebagai saudara laki-laki, sebagai saudara perempuan, sebagai ayah, sebagai ibu yang sama, yang secara rohani menjadi keluarga kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini, mengajarkan kepada kami melalui pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Selain kami mempunyai keluarga sekandung dan sedara, kami juga mempunyai keluarga seiman, yaitu orang yang sama-sama melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Sama seperti kami mengasihi keluarga kami sekandung dan sedara, demikian juga kami harus mengasihi saudara-saudara kami seiman, serohani, yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dialah saudara kami laki-laki dan perempuan, dialah ibu kami dan juga ayah kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami boleh memperhatikan dan mengasihi mereka seperti kami mengasihi keluarga kami, karena kami sama-sama keluarga di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada hari ini. Pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Jaga, lindungi keluarga kami, keluar masuk kami. Berikan kekuatan kesehatan kepada kami Tuhan. Kami sangat lemah, kami sangat riskan terhadap serangan sakit, penyakit, virus, corona, dan sebagainya. Oleh karena itu kami membutuhkan belas kasihan, pertolongan, kekuatan daripada Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat, sanak keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, lindungi, serta berkati di dalam usaha pekerjaan. Bahkan di dalam pelayanan kami sepanjang hari ini, sekolah anak-anak kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, nanti malam ada persekutuan doa. Saya mengajak saudara-saudara, mari kita hadir di dalam persekutuan doa. Kita mempersiapkan hati kita menghampiri Tuhan, kita terus bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kita,
melalui persekutuan doa yang diadakan setiap hari Rabu malam. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.